Halo guys, welcome back. Kembali lagi dengan saya Fandi. Kali ini kita akan latihan 10 soal TWK BUMN Part 2. Ya, semoga ini bisa jadi gambaran buat teman-teman yang mengikuti tes nanti. Karena soal TWK BUMN itu hanya 10 soal aja. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini saya mulai dari nomor 16 karena ini Part 2, lanjutan dari Part 1. Kalau belum lihat, silakan lihat dulu ya, teman-teman. Linknya ada di pojok kanan atas video ini. Nah, teknisnya saya hanya akan bacakan soalnya dan langsung jawab. Jadi, buat teman-teman yang butuh waktu untuk menjawab, silahkan di-pause video ini. Tapi upayakan satu soal itu jangan lewat 30 detik ya, karena durasi teman-teman tes itu sangat singkat. 10 soal hanya 5 menit saja. Oke, kalau gitu langsung aja ke soal nomor 16. Berikut ini merupakan pengamalan terhadap nilai Pancasila, di antaranya 1. Mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia. 2. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas lira. 3. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Dan 4. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar mandiri. Yang termasuk pengamalan sila kelima Pancasila adalah, oke, langsung aja kita bahas. Nomor 1 ini merupakan sila kedua. Nomor 2 ini merupakan sila kedua. Nomor 3 ini adalah sila ketiga. Dan nomor 4 ini adalah sila kelima. Jadi, dari sini jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Hanya 4. Lanjut soal berikutnya, soal 17. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 22C Ayat 2, jumlah seluruh anggota DPD adalah... Nah, langsung aja kita bahas. Di sini soalnya sifatnya hafalan ya, jadi teman-teman paling nggak paham substansi pasal demi pasal di UUD 45. Jawabannya di sini adalah C, teman-teman. Tidak lebih dari sepertiga jumlah DPR. Menurut UUD 45, Pasal 22C Ayat 2, jumlah seluruh anggota DPD adalah tidak lebih dari sepertiga jumlah DPR. Oke? Nah, soal berikutnya, 18. Batas wilayah laut yang diukur dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut lepas merupakan... Oke, langsung aja kita bahas. Sebelum kita jawab, di sini saya menjelaskan sedikit tentang batas wilayah laut, di mana ada namanya laut teritorial. Ini jaraknya 12 mil dari garis dasar pantai, keluar ke arah laut lepas. Berikutnya adalah batas landas kontinen. Ini merupakan batas perpanjangan dari suatu benua atau pulau yang terendam air laut. Berikutnya adalah zona ekonomi eksklusif. Ini merupakan wilayah laut sejauh 200 mil yang diukur dari garis pangkal pantai pulau terluar ke arah laut lepas. Oke, kita balik soal. Tadi tanyakan adalah 12 mil. Berarti 12 mil itu adalah laut teritorial. Maka jawabannya adalah opsi C. Laut teritorial. Mengenai batas wilayah laut ini, itu erat kaitannya dengan deklarasi Juanda. Silakan teman-teman dalami lagi ya tentang deklarasi Juanda. Ya, berikutnya, soal 19. Di bawah ini merupakan negara-negara yang hadir pada konferensi Asia Afrika tanggal 18 sampai 25 April 1955 kecuali... Oke, langsung aja kita bahas. Di sini yang hadir ada 29 negara, di antaranya ada Indonesia, Filipina, Sri Lanka, dan Laos. Yang nggak hadir adalah Malaysia. Maka jawabannya adalah opsi E, Malaysia. Malaysia pada saat itu masih dalam jajahan Inggris. Makanya belum merdeka atau belum berdaulat. Selengkapnya bisa cek di sini ya, negara-negara apa saja yang ikut di konferensi Asia Afrika. Teman-teman juga bisa kembangkan lagi ya, kira-kira apa sih isi dari konferensi Asia Afrika, apa tujuannya, dan apa hasilnya. Oke, berikutnya soal 20. Dalam rangka merebut kembali Irian Barat, Presiden Soekarno sebagai penyambung lidah rakyat dengan menyerukan komando yang dikenal dengan sebutan... Oke, langsung aja kita bahas. Di sini jawabannya adalah Tri Komando Rakyat atau Trikora. Ya, jadi Trikora itu berorientasi pada upaya penyatuan wilayah Indonesia dengan merebut kembali Irian Barat dari Belanda. Sedangkan Dwikora itu menitikberatkan perhatian pada masalah geopolitik dan perlawanan kepada pengaruh asing di kawasan Asia Tenggara. Ada lagi namanya Tritura, Tri Tuntutan Rakyat. Ini mengekspresikan 3 tuntutan utama, yaitu pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan turunan harga. Tritura ini merupakan awal dari lahirnya Orde Baru. Ya, berikutnya, soal 21. Tujuan dilaksanakannya pemilihan pertama di Indonesia pada tahun 1955 adalah... Oke, langsung aja kita bahas. Yang jelas, pemilu pertama itu bukan milih presiden. Maka kalau ada presidennya, itu salah. Yang A juga kurang tepat. Nah, antara B sama D. Yang paling tepat adalah opsi B, teman-teman. Memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante. Nah, sekarang saya tanya teman-teman. Pemilu pertama Indonesia yang memilih presiden dan wakil presiden itu tahun berapa? Ya, silakan ya didalami lagi tentang hal tersebut. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 22.
Latar belakang dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 adalah, ya, langsung aja kita bahas. Di sini, kenapa ada dekret presiden? Karena konstituante belum berhasil membuat konstitusi baru sebagai pengganti UUD 45. Maka di dekret ini diminta kembali ke UUD 45, sehingga opsi C adalah jawaban yang tepat. Adapun isi dari dekret presiden 5 Juli 1999 kurang lebih ada 4 inti. Pertama, membuarkan konstituante. Yang kedua, diberlakukannya kembali UUD 45. Ketiga, tidak diberlakukan lagi UUDS 1950 dan membentuk MPRS dan DPAS. Konstituante sendiri merupakan Dewan Perwakilan untuk menyusun konstitusi baru menggantikan UUD sementara 1950. Para anggotanya dipilih melalui pemilu ya di tahun 1995. Ya, kita lanjut lagi. Sekarang ke soal 23. KKB Papua merupakan kelompok separatis yang telah melakukan aksi kekerasan dan penyerangan kepada aparat keamanan dan warga sipil. Berdasarkan hal tersebut, pendapat manakah solusi mengenai KKB Papua? Ya, langsung aja kita bahas. Kita lihat opsinya. A. KKB Papua harus diberantas dengan cara militer yang tegas. Nah, yang A ini bisa melanggar HAM, jadi kurang pas ya. Yang B, perlu ada dialog dengan KKB Papua dan dicarikan solusi damai. Yang B ini tepat, namun normatif. Tahan dulu. C. KKB Papua hanya memanfaatkan isu separatis untuk kepentingan pribadi. Nah, yang C ini terlalu sempit sekali ya, kita coret. Yang D, KKB Papua merupakan korban dari ketidakadilan dan marginalisasi. Nah, yang D ini bukanlah solusi, teman-teman. Coret. Yang E, KKB Papua merupakan ancaman serius bagi stabilitas nasional. Oke, benar. Tapi kembali lagi ya, lihat di soal. Solusi. Nah, jadi yang namanya solusi adalah ada upaya penyelesaian. Yang E ini masih masalahnya apa gitu. Sehingga dengan ancaman serius butuh apa gitu. Butuh salah satunya adalah dialog. Maka yang paling tepat adalah opsi B. Perlu adanya dialog dengan KKB Papua dan dicarikan solusi damai. Oke? Berikutnya, soal 24. Bila mana negara memanggil Anda untuk ikut serta dalam program bela negara, bagaimana Anda akan meresponnya? Oke, langsung aja kita bahas. Yang A, bersedia untuk mengikuti program tanpa menyatakan imbalan, berarti tanpa pamrih. Yang A, tahan. Yang B, mencari info lebih lanjut tentang program bela negara sebelum memutuskan. Tahan. Yang C, mempertimbangkan beberapa faktor untuk meyakinkan diri dalam ikut bela negara. Tahan. Yang D, menolak sudah jelas salah. Yang E, dengan antusias mencari cara untuk menghindari. Yang E juga salah. Bisa dilihat, tindakan paling nyata adalah opsi A, bersedia ikut tanpa adanya imbalan. Maka jawaban yang paling tepat sudah jelas opsi A. Oke, soal terakhir. Invasi Indonesia atas Timor Timur yang dilakukan oleh pihak ABRI dengan bantuan Amerika Serikat terhadap Timor Timur pada 7 Desember 1975 disebut sebagai... Oke, langsung aja kita bahas. Jadi Timor Timur ini merupakan sebuah wilayah yang dulunya dijajah oleh Portugis. Kemudian di tahun 1975 ada namanya satu partai politik yang cukup kuat di sana, Fretilin. Mereka ini berpaham komunis. Di tahun tersebut, 1975, mendeklarasikan sebagai sebuah negara merdeka. Namun kemudian Indonesia masuk di tahun tersebut ya, dengan namanya Operasi Seroja dengan bantuan Amerika Serikat. Kenapa Amerika Serikat? Karena mereka tidak ingin ya Timor Timur itu menjadi negara komunis. Oleh karenanya terjadilah perangan yang banyak memakan korban jiwa sampai ratusan ribu. Kemudian sampai tahun 90-an tetap ada konflik-konflik karena masih banyak warga Timor Timur yang minta dipisahkan dari Indonesia karena mereka merasa ya bahwa Timor Timur ini bukan bagian dari Indonesia. Hingga ada sebuah kejadian di tahun 91 yaitu pembantaian Santa Cruz, di mana di sini para demonstran yang banyak mahasiswa itu dibantai lah ya oleh anggota militer karena mereka pro kepada kemerdekaan Timor Timur. Ya, jadi untuk soal ini jawabannya adalah A, teman-teman, Operasi Seroja. Nah, selanjutnya tadi karena adanya pembantaian di Santa Cruz, bukan operasi ya, yang ada pembantaian di Santa Cruz ini kemudian menjadi viral lah di dunia internasional. Nah, maka dari itu Indonesia didesak dengan PBB sehingga presiden kita almarhum B.J. Habibie ya memberikan referendum kepada Timor Timur dan sebagian besar masyarakatnya minta menjadi negara sendiri. Sehingga akhirnya Timor Timur menjadi sebuah negara. Oke, teman-teman. Kira-kira benar berapa dari sini? Pastiin minimal benar 5 agar teman-teman lolos passing grade untuk wawasan kebangsaan BUMN. Ya, kalau gitu mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Bukannya aku sangat pintar, tapi aku hanya bertahan dengan masalah lebih lama, katanya Albert Einstein. Kalau gitu, saya Fandi AP, saya pamit undur diri. Dan sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.